mendapatkan taringnya masing-masing di Broken Walls kali ini. So WPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Pertarungan pembuka. Ya ini bisa dibilang pembuka patch baru juga ya untuk kedua tim yang sedang bertanding. Tapi Prince dengan Cecilian, gue lumayan setuju sih Be, kalau memang romernya tinggal terus mid ya. Ya udah pakai hero farming aja di mid. Ya hero yang tugasnya clear dan minimal nggak kena freeze. Sama Zuxin, karena di sini kalau kita ngomongin soal Battle of Youngblood, udah pasti Okta yang sedikit lebih diuntungkan untuk ngomongin early game. Lihat bagaimana poke damage-nya, bagaimana agresivitasnya. Ini Zuxin yang kita ketahui juga bahwa dia akan sangat-sangat powerful di laning-nya. Oke, udah bermain di arah ambus. Mereka udah sadar kalau permainan yang diberikan dengan ada Broken Walls ini sangat bisa bermain. Dan lihat di sana Okta akan coba dibalaskan. Flicker for defensive, bakal dikejar sama Idok. Tapi nampaknya Remeres berada sampai dan Sotsojin. Tidak akan meninggalkan begitu saja. Flicker baby! Terlalu banyak flicker yang dikeluarkan. Permainan Broken Walls yang benar-benar berubah gameplay early agresif. Keuntungan yang sudah di tangan dari para pasukan dari tim RRQ kali berbanding terpada Bang Ritz. One last hit, flicker dilakukan. Pertukaran yang cukup worth it. Mereka bergunakan Ray. Menjadi pertukaran yang tidak adil yang sudah dipegang oleh Dewa. Kali ini malah semuanya jadi equal. 6 poin kill di under 2 menit Be. Ya welcome to Brawl Server ya, karena lagi-lagi early game yang sangat-sangat pasif. Dan terlalu banyak action. Kin juga dalam ancaman. Tapi Profesor dan juga Liv ini tadinya equal, bahkan dimenangkan oleh Dewa. Tapi kenapa aku bisa bilang RRQ yang lebih untung? Lihat, 1 poin kill dari Toy. Itu yang berhasil didapatkan. Dan Toy memilih mundur ke arah belakang. Mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill. Lagi Mueza, bukan di Maybe. Ingat ya, Mueza. Rotasi sukses ya dari Mueza, tapi lihat turtle-nya. Langsung di setup gak pakai lama. Jangan lupakan, Ray pemegang The Ray Tribution. Dia bisa main laut manapun, Kin bakal menempel menuju ke arah Ray, starting out dari Idok menuju ke arah Ray, tapi damage-nya masih terlalu sakit. Okta membuat permasukan dari tim RRQ tetap kali ini nggak tergoyangkan untuk mendapatkan tampung. Way of Dragon dari Mueza di follow, nyam datang langsung mendapatkan Okta. 1 poin kill, mereka masih lebih dengan kehilangan Idok, bahkan di depan sana Tyrant, final slash for nothing! Final slash for nothing di depan Purple Buff yang harus diselamatkan oleh Ritz. Mampukah para pasukan RRQ berhasil mendapatkannya, tapi no retribution. No jungler dari RRQ membuat para pasukan dari tim RRQ kill dengan Purple Buff ya. Ya ini kayak trade-nya memang berbeda sih. Tujuan dari Dewa tadi bukan turtle, mereka mau ambil poin kill-nya. Ya, mereka mau trade dengan orang sebanyak mungkin. Dan emang mereka berhasil. Mereka dapetin Purple Buff. Setsujin bakal under kalau dalam posisi seperti ini. Ray yang bakal coba buat scaling lagi menuju ke late game. Tapi ingat, sama-sama late game bakal berbahaya. Way of Dragon following up damage yang bakal dikeluarkan. Tapi Idok di sana masih punya Ray Sesron for defensive. Karena lihat Ray masuk terlalu dalam, Purify Gaming gak ada yang bisa menyelamatkan Ray. One last hit. Still survive dari tengah, ada banget Toy. Kali ini menjadi point kill kedua yang diamankan di arah mid lane. Dewa! Para dewa-dewa mengamuk. Langit udah mulai mendung di tangan dari RRQ. Mereka hampir kesulitan meredam permainan agresif dari Dewa. Oh ini harus diturunin dulu temponya sih Be. Gak bisa ikutin gerakan Dewa. Nah itu dia, tapi menurutku Dewa yang gak boleh nurunin tempo mereka. Mereka udah unggul 2000 gold. Dewa harus keep up dengan tempo yang mereka punya. Mereka ada Cho. Mereka punya flicker dari Mueza. Mereka bisa melakukan the way of Dragon Kick. Untuk ke target siapapun, terutama buat Idok. Oke, melibatkan di sana di dodge gitu saja. Mueza tidak memiliki flicker kembali untuk bisa kembali hadir. Tapi dilihat dengan pacar mereka mencoba bermain sedikit lagi. Sandstorm maybe terlalu keras. Anti regen kali ini benar-benar menjadi poin utama. Dan ingat, kalau ngomongin ke arah RRQ, mereka memang punya Toy. Damage per second, tapi bukan damage per second seperti Moskov. Ya. Bukan seperti Cloud. Makanya aku bilang, ini Dewa gak boleh nurunin tempo sama sekali. Mereka udah pegang temponya kok. Mereka udah unggul banget sekarang. Agresif ya. Kalau Kin kayaknya memang akan kayak gini sih. Dia akan survive laning. The next turtle, next objective. Dia harus coba kali kontes. Dia akan distract aja, the Way of Dragon. Kembali lagi, apakah permasalahan dari RRQ? Mereka harus mulai melakukan sedikit agresivitas terhadap roamer. Makan roamernya, atau makan mereka akan tenggelam lagi dengan Chow-Chow yang ada di depan mata mereka. Nah ini dia nih masalahnya. Show dari Mueza bermain dengan begitu agresifnya. Oh diangkat. Merasa diganggu lagi. Sosoji masih dengan 1 kali punchernya. Bermain dengan agresif dari Mueza. Lihat Broken Walls kembali mendapatkan keuntungan.
Kita udah sempat bahas tadi, Broken Wolves bermain team fight di arah jungle. Harusnya menjadi sebuah keuntungan, tapi dengan adanya continuous damage dan crowd control yang tidak ada hentinya dari Dewa, RRQ seakan-akan tidak memiliki kesempatan untuk bernafas. Dicekik terus sampai di menit yang kelima. Dan gak bisa untuk ngepanis Muiza gampang sih. Muizanya punya gold, dia punya level yang sama dengan jungle lawan. 5 kill, bos. Sebelumnya mungkin bisa panis Romer karena level jungle-nya akan lebih unggul. Sekarang nggak bisa. Levelnya sama goldnya pun bahkan bisa diunggulin nih dari Muiza di early game. Radiant Armor, Dreadnought, Be. Makanya ini dia. Romer tuh pasti bakal full senyum di patch yang sekarang. Karena mereka lebih punya item, lebih sustain di early game. Iya. Bayangkan, menit segini Muiza udah punya Radiant Armor, jadi bakal ketahan mid damage-nya. Wow, Purify Gaming gak bisa menyelamatkan Reigns. Damage yang benar-benar tidak diduga sebesar itu. Pertama, mungkin yang bertanya, wow damage yang sangat besar. Lagi, Yes. lagi. Tapi lihat lagi, the way of trade sekarang cara mencoba untuk bertahan dengan adanya Phoenix apakah Raiden mampu tapi Flicker Body Master sudah find place. Yang dimiliki Dairon kali ini sudah tidak ada untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dengan kehilangan tempo mereka di arah EXP Lane. Ingat, EXP Lane tetap jangkar permainan. RRQ nggak bisa panis skin, sebaliknya Dairon dipanis untuk kesekian kalinya. 3000 gold, Be. Ini hampir menuju 4000 di menit 6. Itu dia, early game yang tidak berjalan dengan baik. Karena dari awal Khalidnya kalah vision juga nih sama Chow. Chow-nya nge-spot di mana Sujin, otomatis dia bakal dapetin level yang kedua. Sementara untuk Khalidnya dia nggak ketemu sama Ray. Dia tidak bisa mendeteksi di mana Ray berada sehingga tidak ada 30 gold yang bisa didapatkan dari Idok. Itulah yang langsung ngebuat gap dari Mueza dan juga Idok yang langsung jauh banget. Ini beratnya adalah Blade of Despair is on the way untuk sosok dari Ray. Jadi mau Idok masuk main ke dalam, yang ada Idok bakal pulang hanya dengan nama. Udah pasti. Nggak pakai nyawa. Dan itu akan menjadi problem untuk para pasukan dari tim RRQ kalau Turtle-nya Free. dua kali diamankan oleh Dewa. Semakin membuat dia Sunset. Hero farming ini mendapatkan gold yang melimpah, mendapatkan level di atas Sujin. Akan sangat kesulitan para pasukan dari RRQ untuk bisa mendekati dari Sunset. Mau dimakan? Kin, Kin. walaupun dimakan sekalipun dia punya flicker, Lim. Sekalipun dia dimakan, dia punya flicker, distraction yang banyak all-in yang dikeluarkan, itu akan bermasalah untuk laning lainnya. Oke, tapi Council sepertinya RRQ mereka tahu nih harus nge-defense jungle mereka. Maybe menutup jalan dari Idok dengan ada satu point kill dari Ray. Berhasil mendapatkan para pasukan dari tim RRQ. Kali ini mereka porak-poranda dan maybe bersama dengan Ray. Kombinasi dua crowd control. Satu kali Purify aja itu gak bisa menyelamatkan siapapun. Dan lihat di sini, mid lane mereka mencoba mendapatkan satu point kill atas Skin. Damage yang tidak terduga oleh seorang Sujin. Tapi pertukaran kali ini didapatkan dan Mueza bersama dengan kawan-kawan membuat tim Dewa kali ini mendobrak mid lane-nya. 2 point kill didapatkan oleh Ray. Deden from Bogor. MPLIDX streamer kali ini kepalanya pusing mungkin melihat para pasukan dari RRQ benar-benar tidak dikasih nafas sama sekali, Lin. Iya. Terlihat dominasi dari Dewa ini nyata loh, Be. Dari early, bukan hanya jungle, tapi semua lane-nya dikontrol. Setuju, itu dia. Jangan turunkan tempo buat Dewa. Karena mereka udah pegang tempo early game-nya dan mereka emang bawa hero early game 4 Lim. Iya. Jadi gak cuma ada 3 atau cuma ada 2, enggak 4. Memang untuk winning condition RRQ sendiri, late game jelas Cecilian. Dia akan coba ngebeli waktu sebisa mungkin. Pertanyaannya mampu atau enggak RRQ bertahan Lihat dari bagaimana gempuran Dewa. Iya, bagaimana gap gold dari roamernya yang begitu jauh. Banget. 1000 Banget. lebih. Iya, 1000 lebih. Itulah dia, dampak dari roamer yang dari awal udah bisa dapetin vision yang indah. Mueza. Oh, the way of Dragon. Bagaimana ditutup oleh Baby. Lihat kombinasi yang sangat baik. Pancar sekalipun tidak bisa menyelamatkan Sojin. Tenggelam di dalam permainan dari tim Dewa dengan Broken Wolves yang sangat mengerikan. Sungai sudah terbuka. Mid lane pun menjadi vision yang sangat jelas untuk Dewa. Dewa benar-benar membuat langit dari RRQ mendung mendadak, Lim. Dan jangan lupa ya, ketika kondisi under sangat susah untuk recover gold. Roamer, goldnya akan lebih tinggi jatuhnya dari mid ataupun XP kadang-kadang. Itu bakal bikin lebih susah lagi untuk dari core itemnya bakal jadi. Tapi free dari Lord. 7.000 gold, gue. Ya, 7.000 gold ditambah yang paling membuat buruk skenario dari RRQ adalah Blade Armor di Mueza. Itu dia. Itu satu dan Itu kedua. udah pasti bakal ngejobat buat Toy. DPS-nya. Yusansin dengan Endless plus Blade of Despair di menit yang ke-10 mungkin. Jadi Yes, itu dia. Gak nyampe menit ke-10. Ini 3 item penetration yang sangat mengerikan sekali. Ini akan ngebuat, jangankan Idok, sambil quick send guard aja, dia bisa hilang. Ya, dan maybe dia selesai dengan Queen Swings tadi. Akan ngebuat spell fam yang didapatkan sama Ruby makin lebih deras lagi. Dan makin sulit menumbangkan maybe karena dia anti burst sekarang.
Gak cukup damage-nya, Lim. Itu dia. Gak ada damage yang cukup. Jangan lupa ya, kamera di Maybe dengan adanya flicker, gue rasa bakal ada inisiasi maju ke depan. Oke, apakah Maybe ataukah Karamueza sudah berada di positioning yang sangat tepat kali ini para pasukan dari tim RRQ. Mereka harus benar-benar sigap sekejap untuk bisa meng-cancel. Bahkan sekalipun bisa kita lihat di sini kondisinya Rins sudah memiliki Divine Glaive, tapi dia nggak punya stack. Dia nggak punya jarak untuk bisa nge-deal damage. Jelas masih kurang sih. Karena lihat kalau kalian sadar gold dari Mueza untuk di-compare dengan Setsujin itu beda hampir 1000 loh. Iya. Ya udah jelas dari levelnya pun akan nggak beda jauh juga. Jadi nggak akan bisa di-kill sama Setsujin. Mungkin harus dikeroyok bareng-bareng. Dan kalau semua source dikeluarin buat hanya Mueza, apa kabar Kin? Oke, kita anggap nggak usah Mueza. Semua short skill untuk Maybe. Karena kita anggap ini salah satu gold laner. Nggak cukup juga Itu sih. nggak cukup Dia juga. ada Oracle. Karena factor kan? Karena factor. Iya, gak cukup juga. Short Ya. skillnya malah yang lain bebas. Karena kalau ngomongin Karakin, kayaknya udah tutup gak sih target Karakin? Udah bukan target utama ya. Udah wasting time. Tuh, Udah lihat. wasting skill banget udah kalau ke Kin. Dia selesai dengan Dominance, Oracle, dan juga Radiant Armor. Next, dia bakal menuju ke Blade Armor udah pasti. Karena tujuannya adalah untuk menutup juga agar coba. Toy tidak bisa nge-damage. Sejauh itu? Iya, sejauh itu ternyata bisa melewati tembok Wow, dari Mueza. Bisa kita lihat. broken wall effect ya. Broken Wall Evac Chow jadi lebih leluasa dengan Shunpo. Beberapa titik. Ya, Di ya. beberapa titik. Oke, tapi ya ngelihat dari RRQ balik lagi nih. High ground defense lah satu-satunya harapan mereka. Karena kalau ngomongin kontes 9.000 gold kayaknya Nggak. ini hal yang berat sih. Nggak mungkin di kontes. Sekalipun bakal di kontes ya, Dewa bakal targeting orang pasti. Ya lepas ya. Lepas aja Lordnya, apalagi Berarti- udah ada Malefic Roar. Berarti bisa diasumsikan kalau misalnya RRQ memang berani kontes dan Dewa masih tetap terlalu fokus menuju ke arah Lord, ini akan berbahaya untuk Dewa. Kenapa? Shutdown akan banyak banget terjadi. Oke, kita ngomongin ke arah Lord akan didapatkan Dewa sekalipun, tapi clear yang dilakukan sama Cecilian ini akan sangat cepat. Jadi target orang adalah sebuah jawaban membuat langit RRQ dari mendung jadi hujan deras. Tapi ini adalah salah satu winning condition yang memang harus Dewa lakukan. Karena lawannya adalah Cecilian, hero late game. Freeze aja minionnya. Jangan kasih stuck ya. Iya, karena buat sekarang kita tahu sendiri, untuk minion pendapatannya dikurangin 12,5%. Secara nggak langsung, kalau misalkan RRQ dapetin gold terus, Dewanya nggak dapetin gold, kejar pelan-pelan, terkikis pelan-pelan dari segi goldnya. Dan dengan 10.000 gold, harusnya bakal jadi Lord yang gratis buat Dewa. Tapi tanpa kontes sama sekali Dewa. Mereka mulai memimpin alurnya lagi. Bukan hanya early ternyata, mid to late game-nya pun masih dipegang. Ini ada kondisi yang mungkin kalau bisa gue bilang Dewa harus tabrak pakai Lord ini. Dewa harus tabrak minimal all in tapi dengan setup 3 lane. Kenapa? Kalau Lord ini berhasil ditahan, ini benar-benar ngebuka chance Rins untuk bisa bounce back. Oke. Lord kali ini dengan 10.000 gold harus bisa ditabrak. Kalaupun gak ditabrak, minimal banget yang harus mereka dapatkan adalah ompong best turret-nya. Itu wajib. Ya. Trillion push ya, udah pasti Wajib, itu bakal wajib. dicari sama Dewa. Stacknya 176, Wah kecil sekali. masih Nggak ada lumayan space. jauh. Dan iya nggak ada space, nggak ada minion juga yang mendekat Lim. Itu dia, di freeze minion sama Dewa. Mereka dia. tahu winning conditionnya. 3 lane mereka harus tabrak dengan adanya 11.000 gold. Frans di depan sana langsung ada Phantom Magic yang coba secara belakang. Muesa menjadi target utama tapi Lord masih bebas secara platform play. Lord bebas, belum dimainkan. Para pasukan dari tim RRQ mereka setidaknya sudah melakukan clear dengan sangat baik. Dengan 10.000 gold difference mereka hanya kehilangan 1 turret saja. Tapi tidak sampai di situ. Karena Mueza standby on position. Bersama dengan adanya Indo. Kill mencoba untuk melakukan distraction. Ray standby on position. Damage yang terlalu besar. Dan tertumbangkan. Tapi nampaknya di sana. Mueza masih menahan dengan Way of Dragon. Indo ready center for defensive. Wow. RRQ berhasil melakukan defense dengan sangat baik. 10.000 gold difference. 1 best turret. Itu huge defense kalau menurut gua. Iya, kurang tabrak seperti tadi dari Dewa. Dengan perbedaan gold yang sangat jauh. Sebetulnya mereka bisa agak sedikit memaksa. Tapi ternyata RRQ bisa membeli waktu kembali. Oh, kayaknya ada sedikit keraguan-keraguan dari Dewa. Mereka kayak mungkin takutnya dari sini Cecilian bakal farming nih Lim. Itu nggak boleh. Justru karena takut dan keraguan-keraguan yang mereka miliki, mereka memberikan nafas tambahan untuk RRQ. Nah, dari tadi aku ngira Mueza bakal flicker loh dengan Jet Kunedu. Sama, karena Habis itu memang bakal harus, flicker. harus dipaksakan. Kita tuh udah sempat bilang tadi kondisinya. 10.000 gold difference, dapetin Lord, udah nggak ada holy defense. Wajib banget minimal turret 3-3 hancur. Wajib. Iya. Apalagi ada immortality loh dari Mueza. Ya, Tapi atau- mungkin nunggu setup selanjutnya mungkin. Kalau bukan Mueza pun menurut gue maybe nggak apa-apa kok. Siapapun, karena ini initiator banyak sekali. Yang penting ya Ray-nya free hit, Ray-nya dapat space. Karena ya kita tahu Samsin kan, dia continuous damage yang pasti. Yang akan segitu terus-menerus. Ya dan sekarang mulai dibalikin nih RRQ yang mau nge-freeze minion Iya. mereka. Mereka butuh soalnya nih.
stack dari Sicilian. Seperti yang Lim bilang tadi, ini sedikit banget. Menit 10, 176 tadi. Kondisi yang mau nggak mau ya. Iya. Dari Cecilia juga bingung nih mau nge-stack ke siapa. Gak ada yang Lantern. maju dan Oke. Wishing Lantern. Ini seenggaknya punya damage nih dari Cecilian-nya. Tapi balik lagi, perlu 4 stack. Buat maksimumin damage dari Cecilian itu sendiri. Sementara Blade Armor udah di tangan dari Kin. Oli Crystal, Oh, di tangan ini- dari Toy. Ini Toy udah pasti bingung banget sih mau target ke siapa. Lihat different dari jungle-nya Pak. Iya. 5.702 item Pak. 2 item udah pasti ya. Hampir 2 Blade of Despair bahkan. Iya. Dari Ray yang farmingnya begitu leluasa. Gak ada- Dibandingkan dengan Sujin yang gak dapetin farming sama sekali. Gak ada gangguan, ambil 3 laning, rotasi cepat, Lord udah pasti bakal free. Kali ini udah gak bakal bisa sih di konten. Free untuk Lord ketiga berarti. Dan satu pertanyaannya lagi, apakah Dewa mampu untuk mengeksekusi dengan Lord kali ini? Karena mereka bermain dengan waktu. Pertanyaannya bukan tentang mampu, Lim. Mampu nggak mampu mereka wajib. Karena keunggulan 10.000 gold dari difference yang mereka miliki di menit nanti 20 menit ke atas, itu akan menjadi sia-sia. Itu akan menjadi sia-sia walaupun memang masih ada gap dan beberapa item yang tidak dimiliki dari para pasukan RRQ seperti roamernya. Memang betul. Tapi itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Makin bisa digulung tandanya. Para pasukan dari tim RRQ makin bisa menggulung. Jadi mau tidak mau, 2 power initiate yang dimiliki dari Dewa ini harus bergerak. Oke, so winning conditionnya B. Ini udah mulai tipis sebetulnya. Udah pasti ya. Ini Mueza atau Maybe yang harus start duluan. Mereka nggak bisa nungguin RRQ karena RRQ cuma bisa melakukan defense. Dan Harus defense kuat. Dewanya duluan. Dan harus 3-lane push. Karena ini dia momentumnya. 3-lane push akhirnya dijalankan. Three-lane push dijalankan oleh para pasukan dari tim RRQ. Mueza mencoba untuk bermain di depan sana. Belum ada tendangan pasti, tapi nampak Ketoy menjadi target utama para pasukan dari tim Dewa di depan sana. Well terikat! Tapi itu terus menutup damage yang diberikan para pasukan dari tim Dewa. Di depan sana mereka kehilangan Mueza dan bahkan shutdown itu terjadi oleh Riz. Maybe masih menutup karena Dairon, tapi lihat dengan London dilakukan bersama dengan Space Sky Misternya. Terlalu kuat tidak bisa melakukan endgame. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ. Mereka mengusir mundur dari base-nya. Eyeball Fan dan West Blacker! Baby! Menutup para pasukan dari tim RRQ, tapi tampaknya shutdown masih terlalu kuat. Fokus ke arah base, gak melihat apa terjadi. Mampukah Ray Spawn, masuk spawn. ke dalam, tapi dengan adanya spawn minion yang diberikan oleh para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil melakukan clear. RRQ masih bertahan. Masih bisa defense dan mereka mengusir pasukan Dewa United dari base mereka 13.000. Perbedaan gold masih belum bisa end. Wow, wow, wow. Intense defense dari RRQ. Dewa sekali lagi. Mereka harus sadar mereka sedang bermain dengan waktu. Yes. Karena stack dari Sicilian akan terus meningkat. Dan damage yang diberikan dari Wishing Lantern itu juga akan berdampak untuk Mueza dan Kin. Shutdown tadi menjadi sinyal bahwa Dewa gak boleh lagi untuk menyanyiakan Lord selanjutnya. Tapi masalahnya Kalian- gini, perbedaan gold lama-lama itu nggak berpengaruh. Soalnya item udah full semua. Yes. Itemnya tetap 6. Itu yang udah gue bilang. Ini dia. Satu-satunya cara nahan dengan Torrent Armor dengan anti-burst. Itu satu-satunya tadi yang bisa ngeredam keganasan Dewa adalah Final Flash dari Dairon kalau kalian sadar. Ketika ada Duel of Dragon dari sosok Mueza, Final Flash dari Dairon itu menutup damage dari Dewa. Yang akhirnya Muezanya malah tenggelam di tengah sana. Benar-benar. Dan jangan lupa nih sumber damage fisikalnya. Sujin nggak pakai brute force, dia nggak pakai queen swing juga, Be. Ya dia benar-benar full damage loh. Mungkin dia satu-satunya source fisikal soalnya kan. Tapi masalahnya terlalu squishy juga. Gambling, tidak bisa lagi Profesor mungkin kali ini. Kalau Gak misalnya bisa game berharap ya sama item defense-nya ya untuk sementara. Dan jangan lupakan, ini kita ngomongin ke arah menit 18 ke atas. Mereka udah memiliki power untuk melakukan kontes. Lihat, para pasukan dari tim RRQ sudah berani keluar dari kandangnya. Mampukah mereka mempertahankan, tapi dilihat di depan sana Idol. Terlalu sakit damage yang diberikan, tidak boleh terlalu terburu-buru. Posisi dari Rin sudah terbuka, informasi didapatkan oleh Ray dengan ada Mountain Choker yang dia miliki. Minionnya bagus sih sebenarnya untuk RRQ masih bisa ada waktu lah. Cuma nggak bakal lama nih. Karena Super Minion lagi-lagi akan ngedorong terus-menerus. Ya di bagian top lane juga. Di bagian top lane. 19-11, mereka akan biarkan minion yang bergerak. Mereka akan biarkan bermain dan mereka akan mencoba untuk menargetkan karena Okta gagal tadi depan sana. Lihat panjang nyepis. No panjang for this side, Kin mencoba melakukan distraction. Tapi dia bisa terlalu kena Baby tertangkap dengan Final Fleece. Tapi pemar pasukan dari tim RRQ kali ini mereka lupa di belakang sana ada Mueza. Waduh, 20 mereka bisa menyelamatkan Toy dan bahkan membalikan kembali kanan dari tim RRQ. Para ada wipe out. One last set untuk Tyrant. Gak akan bisa bertahan. Dan Dewa berhasil mendapatkan wipe out. Dewa di lane of down berhasil membuat bendung dan
dan menghancurkan RRQ di game yang pertama. Dewa United dengan patch baru mereka hadir sebagai pemenang dari game yang pertama. Bahkan RRQ terlihat sangat kesulitan untuk mendominasi early, mid game, bahkan di late game. Perbedaan gol tidak turun sama sekali. Wow, intens dan intens adalah kata yang tepat dari Dewa yang menunjukkan bahwa mereka memang tidak bisa untuk bertarung di high ground, Lim. Dan sekali lagi RRQ mereka keluar Dari kandangnya di saat mereka tahu persis bahwa itu adalah choke point bagi Rins dan juga Toy agar lebih mudah untuk di pick off. Ya, no flicker ya karena Purify keduanya.